Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, revolusi sepak bola Malaysia berlanjut. FAM datangkan pengusaha sukses dari Kanada dan dokter dari Australia ya. Sebelumnya timnas Malaysia sudah mengganti pelatih ya dari Paul Marty menjadi Peter Klaumowski. Ya, sekarang FAM mendatangkan pengusaha sukses dari Kanada untuk dijadikan sebagai CEO Federasi Sepak Bola Malaysia dan dokter dari Australia untuk menjadi kepala tim dokter timnas. Ini adalah bagian dari revolusi sepak bola Malaysia. Setelah sebelumnya berganti kepengurusan FAM, sekarang mereka mulai mendatangkan orang-orang baru, mendatangkan pelatih baru di Federasi Sepak Bola Malaysia. Mari kita bahas tentang pelatih dan orang-orang yang didatangkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Siapa sih Peter Klaumowski ya? Pengganti dari Paul Marty. Ya, Peter Klaumowski ini adalah eh, pelatih asal Australia ya dan pernah bekerja sebagai asisten pelatih di timnas Australia pada tahun 2014 ya sampai 2017. Saat itu menjadi asisten pelatih dari Tottenham Hotspur sekarang ya, yaitu Ange Postecoglou ya. Jadi adalah pengalaman menjadi asisten pelatih dari pelatih top dunia ya, Ange Postecoglou. Nah, setelah itu Peter Klamovski ini menjadi pelatih Australia U17 ya, dari cuman sebentar saja dari Agustus sampai Desember saja dan tidak ada pertandingan internasional di situ. Nah, selanjutnya menjadi pelatih dari Yokohama Mariners ya, menjadi asisten pelatih di situ dan dilanjutkan menjadi pelatih kepala di Shimizu Pulse ya dan hanya sebentar ya, cuman 10 bulanan lah dari Februari 2020 sampai Oktober ya 2020. Dilanjut menjadi pelatih kepala di Yamagata. Nah, ini bukan tim J-League ya. Kalau nggak salah masih J-League 2 lah ya. Terus menjadi pelatih kepala di FC Tokyo ya. Di FC Tokyo ini Peter Klamoski ini melatih dari 20 Juni 2023 sampai 31 Desember 2024 sampai sebelum diambil oleh Malaysia ya menjadi pelatih kepala timnas Malaysia. Jadi sebenarnya pengalaman melatih dari Peter Klamoski ini tidak mentereng ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan Sintayong masih jauh di bawah Sintayong ya. Jadi ya mungkin FAM melihat ada masa depan ya, ada harapan dari Peter Klamoski ini untuk menjadi pelatih yang baik. Mungkin itu jadi FAM ini mau menunjuk ya pelatih ini menjadi pelatih timnas Malaysia. Tetapi ini menurut saya masih 50-50 ya, alias ya berjudilah, berjudi karena Eee, track record-nya belum begitu baik, tetapi menginginkan prestasi dari timnas Malaysia, lebih baik dari sebelumnya. Lanjut ya, selanjutnya adalah Rob Frit ya. Rob Frit ini, diangkat oleh FAM menjadi CEO tim nasional Malaysia, ya. Mantan pemain Frankfurt FC, dan LA Galaxy Amerika itu, ditunjuk menjadi CEO tim nasional Malaysia, yang diharapkan membawa timnas Malaysia manajerialnya menjadi lebih baik. Ya karena pengalaman dari Robert ini sebagai pengusaha ya, yang menjadikan liga sepak bola di Kanada menjadi lebih baik ya. Dia merupakan pemain timnas Kanada yang memiliki 32 caps mulai dari 2003 sampai saat berusia 22 tahun hingga 2011 pada usia 30 tahun. Robert ini tak kalah mentereng dari Peter Klamoski. Robert tidak hanya sukses sebagai sepak bola
Rob Reed tidak hanya sukses sebagai pemain sepak bola tetapi juga sebagai pengusaha. Dia adalah pendiri beberapa entitas komersial termasuk Canadian Premier League atau CPL atau liga utama dari Kanada. Dua tim CPL, Pacific FC dan Vancouver FC tercatat sebagai kepemilikan Rob Reed, ya. Dia mampu meningkatkan nilai Liga CPL menjadi 300 juta dolar dalam waktu 6 tahun menurut FAM, ya. Jadi diharapkan nanti Rob Reed ini juga mampu meningkatkan FAM, ya, seperti liga di Kanada, meningkat drastis ya nilai dari FAM ini. Harapan dari FAM ini. Secara pekerjaan, Rofri banyak terlihat dalam memimpin pendirian dan pengembangan strategis klub, termasuk pengembangan stadion dan pusat pelatihan, mengawasi semua aspek operasional klub, termasuk dalam hal pembelian pemain, penunjukan staf pelatih, negosiasi sponsorship hingga manajemen keuangan. Nah, inilah yang diharapkan dari Malaysia, ya. Pengembangan strategis untuk klub dan untuk tim nasional Malaysia, ya. Pengembangan pusat pelatihan, mengawasi semua aspek operasional klub, termasuk dalam hal ini pembelian pemain atau perekrutan pemain, ya, penunjukan staf pelatih. Dan ini yang diharapkan dari Federasi Sepak Bola Malaysia supaya Federasi Sepak Bola Malaysia ini baik ke depannya, ya, meningkat tajam. Tidak seperti sebelumnya yang jalan di tempat bahkan mengalami kemunduran. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada di diri Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, ya. Pengalamannya seperti itu dan ini, di Malaysia ini dipegang oleh Rofrin ini karena, eee, orang Malaysia sendiri belum ada yang memiliki kemampuan manajerial seperti halnya di Indonesia ada Erick Thohir. Ia mempunyai link dengan, petinggi-petinggi sepak bola di dunia. Ya di Malaysia belum ada. Jadi, FAM sendiri menunjuk Rofrin supaya bisa seperti Erick Thohir di Indonesia, ya. Jadi, peran vitalnya nanti di Malaysia ini bukan ketua FAM ya, tapi CEO-nya, CEO FAM itu. Jadi, Rofrin ini nanti yang memegang peranan penting di persepakbolaan Malaysia. Ya, karena Malaysia ini pinter ya, Malaysia ini pinter dan mau mengakui kalau mereka kekurangan, mereka akan mengambil dari luar. Seperti dulu kita ingat ya, waktu kita masih kecil, di Malaysia itu kekurangan guru-guru dan mereka mengimpor guru dari Indonesia. Tapi sekarang mereka sudah mempunyai, karena mereka bisa belajar, mereka sudah banyak sekali guru-guru pintar, ya. Jadi sudah tidak perlu lagi mengimpor dari Indonesia. Dan sekarang untuk di sepak bola seperti itu, mereka mengimpor, orang-orang berkompeten ya di, sepak bola untuk membangun sepak bola Malaysia, ya. Dan ini baik sebenarnya buat FAM sendiri ya, itu bagus sekali menurut saya bagus sekali kalau memang sebenarnya belum ada orang Malaysia yang berkompeten di situ, ya memang harus mengambil dari luar yang memang benar-benar berkompeten. Nanti setelah Malaysia bisa, orang-orang lokal Malaysia bisa, orang-orang pribumi Malaysia bisa, mereka sudah tidak perlu lagi mengimpor, orang-orang dari luar gitu ya untuk menjadi pengurus dari FAM ini, ya. Ya itulah strategi Malaysia yang sebenarnya bagus, kalau menurut saya baguslah, ya. Selanjutnya adalah Dokter Craig Duggan yang, diambil oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, ya. Dokter Craig Duggan ini adalah, kepala dokter tim nasional Malaysia, ya. Craig akan bertugas sebagai Kepala Kinerja Tinggi dan Kedokteran Olahraga Timnas Malaysia, atau kalau di Indonesia dokter kepala lah ya, dokter kepala Timnas Indonesia. Kredibilitas dari Craig di bidang ilmu olahraga begitu baik. Dia pernah menjabat sebagai CEO Performance Intelligence Agency dan bekerja untuk Australian Football Federation atau FFA, Federasi Sepak Bolanya Australia ya. Dr. Craig adalah CEO di Performance Intelligence Agency selama 15 tahun dari 2009 hingga sekarang dan
Dia adalah kepala ilmu olahraga untuk FFA selama 4 tahun dari 2014 hingga 2018. Selain itu, Dr. Craig juga merupakan dosen senior bidang ilmu latihan dan olahraga di Australian Catholic University sejak 2013 hingga saat ini. Jadi Dr. Craig Dugan ini eee, bukan dokter sembarangan ya, dia memang benar-benar, dokter yang sudah berpengalaman di, bidang kedokteran olahraga dan diharapkan, memberikan kontribusi yang baik buat timnas Malaysia. Dia pernah meraih gelar doktor filsafat, di bidang ilmu, olahraga, dan latihan dari Universitas of Sydney dan gelar master di bidang kepemimpinan dari Deakin University. Di FAM nanti Dr. Craig telah menetapkan visi untuk menciptakan kinerja tinggi kelas dunia untuk ilmu olahraga dan kedokteran olahraga, kemungkinan tim nasional senior, junior, wanita untuk mencapai kesuksesan keberlanjutan, tulis FAM ya. Sedangkan untuk misi Dr. Craig ingin mengintegrasi ilmu olahraga tingkat lanjut dan praktis medis di seluruh timnas dan Liga Sepak Bola Malaysia, meningkatkan kinerja pemulihan dan ketahanan pemain melalui protokol standar, program pendidikan, dan teknologi canggih. Dengan semua rencana tersebut diharapkan mampu memberikan kesiapan fisik dan taktik terbaik bagi timnas. Selain itu, aspek terkait performa tinggi menjadi prioritas dalam sepak bola Malaysia, ya tutupnya. Jadi setelah tim Malaysia ya AFF mengganti pelatih dari Pau Marty ke Peter Klamowski, terus mengambil, eee, CEO dari Kanada ya, Rob Friend, terus mengambil, dokter kepala dari Australia, yaitu Craig Dugan ya. Ini diharapkan oleh FAM menjadi revolusi baru buat timnas Malaysia supaya Malaysia bisa bersaing di kancah Asia, ya. Dan mudah-mudahan Indonesia juga tidak ketinggalan ya. Indonesia jangan berpuas diri dengan sekarang supaya Indonesia tidak disalib oleh Malaysia. Kita tetap sekarang sudah bagus ya, pengurus PSSI-nya bagus, ketua PSSI-nya sudah bagus. Ya mungkin di bawah-bawahnya ya kayak misalkan harus ada ilmu sains di situ. Sebenarnya Indonesia juga sudah ya, sudah menerapkan itu, cuman kayaknya belum berjalan karena, training center di IKN itu kan nanti di situ juga ada pusat sains juga. Cuman kita belum tahu siapa yang menempati posisi-posisi kepalanya itu di situ ya. Ya mudah-mudahan segera dibentuk oleh, Ketua Umum PSSI ya. Jadi jangan sampai, kita sekarang sudah di atas, negara-negara kita, negara-negara tetangga kita menjadikan kita sebagai acuan kemajuan dan malah kita berpuas diri, jalan di tempat sehingga nanti kita bisa susul oleh negara-negara tetangga kita. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia makin maju ke depannya dan tetap menjadi acuan buat sepak bola di kawasan.